Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas hukum 2 Newton yang berkaitan dengan sistem percepatan ganda. Sistem percepatan ganda yang dimaksud adalah dalam sistem ini bisa memiliki dua nilai percepatan. Nah, misalkan ada contoh soal seperti ini. Ini ada dua balok, masanya masing-masing sudah diketahui 2 kg, 1 kg. Jika massa katrol diabaikan, meja kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,1, maka berapakah percepatan masing-masing benda dan tegangan talinya? Nah, kalau kita gambarkan gaya-gayanya seperti ini ya. Pada benda atau balok M1 itu bekerja gaya berat V1. Nah, ini kalau massa katrol diabaikan, ini dianggap massa balok 1 menyatu dengan katrolnya. Jadi tegangan tali yang ini nggak usah digambar. Jadi terus kemudian nanti ada tegangan tali di sini. Ini satu tali ya, satu tali. Jadi tali kalau dihubungkan dengan katrol, ini akan memiliki tegangan yang sama jika massa katrol diabaikan. Jadi kalau tegangan tali di sini T, maka di sini juga T. Ini aksi reaksi ya. Ini T juga ini T. Jadi semua tegangan talinya itu bernilai sama. T semua ini ya, sama. Karena sekali lagi tali hanya dihubungkan dengan katrol dan massa katrol diabaikan. Kalau massa katrol diabaikan, maka torsi atau momen gayanya tidak ada. Karena massa katrolnya itu sama dengan 0. Nah, oke. Perhatikan baik-baik di sini pada benda yang kedua atau balok yang kedua, ini terletak pada meja kasar ya. Nah, gaya-gayanya ada gaya normal, tekanan meja pada balok, terus kemudian ada W2 beratnya balok, dan juga ada gaya gesek kinetis yang bekerja pada balok. Anda perhatikan bahwa nanti balok M1 itu akan turun, nggak mungkin naik. Kalau M1 turun, maka M2 itu akan bergerak ke kanan. Oleh sebab itu gaya gesek kinetisnya itu berarah ke kiri, karena gaya gesek itu selalu melawan perpindahan. Jadi kalau baloknya ke kanan, gaya gesek pasti ke kiri. Nah, untuk sistem ini percepatan balok 1 dan 2 itu tidak sama. Kenapa demikian? Karena kalau balok M2 itu bergerak ke kanan dengan menempuh jarak 2 meter, maka dalam waktu yang sama balok 1 ini ke bawah bukan 2 meter, tapi hanya separuhnya 1 meter. Jadi kalau M2 bergeser ke kanan 2 meter dalam waktu yang sama, M1 turun hanya 1 meter. Kenapa demikian? Karena M1 itu ditopang oleh dua tegangan tali ini. Jadi 2 meter itu didistribusi tali kiri kanan, sehingga ini dapat 1 meter, 1 meter, sehingga M1 itu hanya turun 1 meter. Oleh sebab itu, percepatan A2 itu lebih besar 2 kali dibandingkan dengan A1. Nah, jadi untuk sistem demikian, kita harus meninjau satu persatu. Jadi lihat balok M2 gaya bekerja itu seperti ini ya. Sudah saya kasih tanda. Terus kemudian balok M1 ini gaya-gaya yang bekerja. Dan harus memenuhi hubungan percepatan benda 2. Ini lebih cepat dari benda 1 ya. Jadi A2 itu 2 kali A1. Nah, ini harus dipahami betul-betul ya. Ini sistem percepatan ganda, tidak memiliki percepatan yang sama. Nah, perhatikan balok M1 ya, dengan massa M1 akan bekerja gaya-gaya TT yang arahnya melawan percepatan, sedangkan W1 nanti sama arah percepatan. Karena dia menggeser akan berlaku sigma Fm kali A. Nah, perhatikan baik-baik di sini W1 searah dengan percepatan sehingga W1 positif. Sedangkan ini T sama T ini melawan ya. TT 2T karena melawan berarti min 2T. Nah, M1 kalikan A1 karena kita meninjau balok M1 ya. Percepatannya nggak sama. Jadi saya tulis ini A1 percepatannya. W1 itu M kali G karena masanya itu 2, berarti beratnya adalah 20, dikurangi 2T sama dengan 2A1 karena sekali lagi M1 masanya 2 kg. Nah, ini saya bagi 2 aja semua ruas. Kalau saya bagi 2, 20 bagi 2, 10, 2T bagi 2T, 2A1 bagi 2A1. Ini adalah saya sebut sebagai persamaan 2. Nah, perhatikan sekarang balok yang kedua. Balok yang kedua berlaku juga sigma Fm kali A. Dia bergerak translasi ke arah kanan. Percepatannya ke kanan. Jadi T yang ini yang bekerja pada balok M2
arahnya ke kanan sesuai dengan arah percepatan nanti positif tandanya, sedangkan FK melawan percepatan nanti tandanya negatif. Jadi sigma F-nya akhirnya dapat T ya dikurangi dengan FK itu harus sama dengan M2 kali A2. Jadi percepatan M2 itu A2 tidak sama dengan percepatan balok 1. Jadi ini T kita uraikan dikurangi FK itu mu K kali N sama dengan M2 kali E2. T min mu K N itu sama dengan W2. Jadi min mu K kali W2 itu sama dengan M2. A2-nya saya ganti dengan 2 kali A1. Jadi saya ganti 2A1. Nah, ini saya masukkan bilangannya T min mu K 0,1. W2-nya adalah 10 karena M kali G ya. Karena di sini masanya 1, jadi 10 beratnya. M21, 2 kali A1. Nah, hasilnya adalah T min 1 sama dengan 2A1. Ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, terus kemudian persamaan 2 dan 3 ini saya kumpulkan. Ini persamaan 2 saya taruh sini. Persamaan 3 saya taruh situ. Lalu saya eliminasi T-nya ya. Saya jumlahkan dua persamaan. Ruas kiri dijumlah ruas kiri, ruas kanan dijumlah ruas kanan. Nah, ini akhirnya kita dapatkan 9 sama dengan 3A1. Berarti A1-nya 3 meter per sekon kuadrat. Nah, nilai A1 sudah ketemu ya. Nah, sekarang A2-nya itu kan 2 kali A1. Jadi A1-nya 3, jadi 2 kali 3 hasilnya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Jadi A1, A2 sudah ketemu, percepatan balok 1 dan 2. Nah, untuk mencari tegangan tali, kita tinggal masukkan A1 atau 2 ke salah satu persamaan ini ya. Nah, saya masukkan di sini aja. Persamaan yang kedua, perhatikan, persamaan 2, 10 min T sama dengan A1. Jadi 10 min T, A1-nya itu 3 di sini. Saya masukkan 3, jadi T-nya ketemu 10 kurangi 3 adalah 7 Newton. Contoh soal nomor 2, massa balok M1 7 kg, M2 2 kg. Massa katrol diabaikan jika sistem dilepas dari keadaan diam, maka berapakah percepatan masing-masing balok? Nah, ini kalau saya gambar gaya-gayanya seperti ini, tegangan tali perhatikan, ini sama semua tegangan talinya. Jadi di sini T, ini juga T ya, sama. Kenapa demikian? Nah, kalau tali ini dihubungkan dengan katrol yang masanya bisa diabaikan, tegangannya ini pasti sama. Pada balok 1 itu bekerja gaya berat W1 dengan tegangan T ini ya. Terus pada balok 2 bekerja gaya berat W2, terus kemudian ada tegangan tali juga yang pengaruhi. Kalau katrolnya ini masanya diabaikan, berarti balok M2 dengan katrolnya ini bisa dianggap satu kesatuan. Jadi ini nggak perlu digambar tegangan tali yang di sini ya. Nah, oke. Karena di sini M1 itu lebih besar daripada M2, tentu saja nanti balok 1 itu turun, sedangkan balok 2 akan naik gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinjau satu persatu ya pada balok 1 nanti bekerja tegangan tali yang arahnya ke atas, W1 yang arahnya ke bawah. Nah, sedangkan pada balok 2 akan bekerja W2 gaya beratnya sendiri dengan tegangan tali TT yang arahnya ke atas ini ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik, ini percepatannya tidak sama balok 1 dengan balok 2. Jadi kalau balok 1 ini hanya ditarik satu tegangan, sedangkan balok yang kedua ini ditarik oleh 2 tegangan. Jadi kalau begitu balok 1 itu akan lebih cepat dari balok 2. Artinya percepatan balok 1 itu 2 kalinya percepatan balok 2. Jadi A1 itu 2 kali A2. Ini saya sebut sebagai persamaan 1. Nah, kita tinjau balok M1 ya. Balok M1 itu dapat gaya W1 sama T yang arahnya melawan percepatan. Nah, sigma Fm kali A karena balok 1 ini bergeser turun. Jadi W1 itu searah percepatan berarti positif, sedangkan T-nya ini melawan ya, melawan percepatan negatif. Nah, sama dengan M1 kali A1. Nah, sekarang sisi kanan kita uraikan, A1 itu 2 kali A2 ya. Nah, terus kita masukkan di sini bilangannya. W1 itu M1 kali G, jadi 7 kali 10, 70. Min T, nah ini M1-nya 7, 2A2, ya kan? Terus 2A2, berarti ini 7 kali 2, 14. 14 A2 yang ruas kanan. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Pada balok M2 itu akan bekerja gaya W2 yang melawan percepatan TT yang sama arah percepatan. Jadi akan berlaku sigma Fm kali A. Jadi ini 2T ya, 2T searah percepatan dikurangi dengan W2.
Nah, sama dengan M2 kali A2. Nah, akhirnya 2T min W2 20 ya, karena M-nya 2, M2-nya saya masukkan 2 kali A2. Kedua ruas ini saya bagi dengan 2, jadi ini T, ini min 10 ya, saya bagi 2, ini sama dengan A2. Ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Nah, ini saya kumpulkan kedua persamaan 2 dan 3 ini, saya kumpulkan ya. Terus saya eliminasi tegangan talinya. Saya jumlahkan aja kedua persamaan ini, ruas kiri dijumlah ruas kiri, ruas kanan dijumlah ruas kanan. Jadi min T ditambah T itu habis 70 kurangi 10 itu 60 ya. 14A2 tambah A2 15A2. Akhirnya saya dapatkan A2-nya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, terus kemudian kalau A2-nya ketemu, A1-nya jelas ketemu dong. Karena A1 itu 2 kali A2. Jadi kalau gitu A2-nya 4, berarti 2 kali 4 dapatnya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Jadi masing-masing balok percepatannya sudah ketemu dan percepatannya tidak sama di sini ya. Jadi A1 8, sedangkan A2 4 meter per sekon kuadrat.